Segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi menyapa Anda pagi ini. Masih bersama saya Pascal Siswari, Saudara. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga telah melakukan stres test dan hasilnya ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan. Pagi ini kami akan berbincang dengan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pascali, selamat pagi bisa di rumah. Oke, Pak Solikin, ini kalau dilihat pada rapat Dewan Gubernur terakhir di bulan Maret beberapa pekan lalu, sebenarnya BI menyampaikan kalau kebijakan makroprudensial ini akan tetap longgar, Pak. Nah, kira-kira apa saja sih langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana Bank Indonesia melakukan kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi. Itu yang namanya bauran kebijakan. Jadi tidak hanya dari sisi makroprudensial saja, tapi juga moneter, payment system, dan semua piranti kebijakan. Nah, di tengah ketidakpastian yang tinggi ini, tentunya tantangan yang dihadapi ini nggak lepas dari stabilitas dan pertumbuhan. Nah, resepnya apa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia, yaitu Pak Peri Warjio, bahwasanya kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan atau bersifat akomodatif atau longgar. Nah, untuk melakukan atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tentunya, kebijakan makroprudensial ini memang dilakukan untuk pro growth gitu Mbak ya, dengan beberapa pertimbangan. Pertama memang kita melihat kondisi terkini ekonomi yang memang masih perlu didorong lagi, juga melihat prospek ke depan, atau kita lihat memang kita berada di dalam siklus pertumbuhan yang memang masih perlu didorong gitu. Dan ini tentunya tadi kenapa kita bicara timing, bahwasanya kalau melihat siklus, kalau kita melihat ke depan ini pertumbuhan ekonomi masih mengalami peningkatan gitu ya, siklus keuangannya, tetapi memang masih perlu didorong. Nah, itulah kenapa Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensial yang sifatnya akomodatif. Kita juga tentunya melakukan terus memperkuat implementasinya kalau kita lihat, dan juga kita melakukan sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait. Kalau sebagai contoh, sebagaimana disampaikan di dalam tes ETG kemarin, Bank Indonesia dalam waktu dekat akan memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau yang disingkat dengan KLM. Nah, ini tentunya terus dilakukan untuk mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia guna mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut, sehingga ini bisa berkontribusi kepada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti itu Mbak Rizka. Oke, Pak, ini kalau tadi Pak Solikin bicara soal kredit, lalu juga soal jaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah soal perkembangan sektor keuangan, terutama dari sisi industri perbankan. Apakah Bank Indonesia sudah melakukan assessment, Pak, terutama dari sisi ketahanan perbankannya? Nah, inilah tentunya kita tadi harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis global ya, baik secara makro, kemudian bagaimana pasar keuangan dan geopolitik yang memang masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Nah, kita syukuri bahwasanya ketahanan sistem keuangan kita ini masih terjaga dengan baik. Asesmen kita menunjukkan bahwasanya ketahanan sistem keuangan kita, khususnya perbankan, ini terjaga dengan baik. Kalau kita lihat dari sisi likuiditas ya, likuiditas itu ada indikator yang parameter namanya alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL atau DPK, yang memang ini tercatat masih tinggi ya, sekitar 27,4% di bulan Februari ini. Ada lagi indikator likuiditas yang memastikan bahwasanya bank ini memiliki kecukupan stok alat likuid untuk 30 hari ke depan atau jangka pendek, namanya liquidity coverage ratio, ini juga masih besar, masih tinggi dalam koridor yang aman. Itu dari sisi likuiditas. Dari sisi risiko dan permodalan, ini kita juga melakukan assessment dari konteks itu intermediasi perbankan yang baik ini, dan itu terus melanjutkan pertumbuhan positif ini tanpa kita lihat tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Kita melihat dari sisi risiko kredit, misalkan dari rasio NPL ya, masih terjaga di bawah 5% ya, non-performing loan ini. Dan ini masih jauh di bawah ambang batas 5%. Kalau kita juga lihat dari risiko dari konteks permodalan, kecukupan permodalan,
ini capital adequacy ratio atau CAR-nya juga masih tinggi, 27,5% pada bulan Januari yang lalu. Dan ini meningkat, kemudian data Maret juga sekitar 25% gitu. Dengan konteks itu kita melihat ketahanan sistem keuangan kita itu terjaga dengan baik. Tidak hanya itu aja, kita juga senantiasa rutin melakukan stress test gitu. Untuk melihat ketahanan sampai jauh mana apabila ada shock dalam perekonomian, bagaimana tadi konteks likuiditas, permodalan, apakah masih tahan? Nah, ternyata dari stress test kita ini menunjukkan bahwasanya ketahanan perbankan kita masih tetap kuat. Demikian, Pak. Oke, tapi kalau dilihat Pak sebenarnya saya coba bandingkan ya Pak dari sisi likuiditas dan juga dari sisi kreditnya Pak. Likuiditasnya, kredit kan kita sempat kalau dari angka terakhir adalah pertumbuhannya masih double digit ya Pak. Sementara kalau lihat dari DPK-nya kalau dibandingin emang masih sedikit terbatas gitu. Nah, apa pandangan BI soal kondisi ini ke depannya Pak? Meskipun tadi Pak Solikin sudah bilang sebenarnya strateginya tetap bagus meskipun nantinya ketika ada goncangan masih tetap baik kondisi perbankan saat ini. Iya, jadi pertama yang perlu kita pahami bahwasanya dana pihak ketiga itu biasanya berbanding lurus dengan kondisi ekonomi, demikian Pak. Jadi umumnya memang kalau kita juga dari sisi ekonominya tumbuh kuat ya, pasti orang banyak menabung, banyak menyimpan dana. Juga demikian pula kalau kita melihat angka pertumbuhan kredit, ini juga biasanya lebih tinggi daripada angka pertumbuhan DPK-nya gitu. Kalau kita lihat dari rencana bisnis bank ya, RBB Bank itu eh, kredit kalau sekitar 10-11%, maka RBB dari DPK itu dana pihak ketiga juga cukup sekitar 9%. Tapi sudah oke ya. Jadi angka seperti itu memang natural gitu. Nah, kalau kita melihat membandingkan antara pertumbuhan kredit ya yang sekitar 11% dengan angka DPK yang di bawah itu, tentunya orang pasti akan concern mengenai wah ini pasti ada funding gap gitu kan, itu isunya. Tapi ini natural gitu ya, alami. Nah, kuncinya memang ada di bagaimana strategi bank itu agar bagaimana dia mengupayakan agar bisa mencapai target pertumbuhan kreditnya yang ditargetkan di akhir tahun. Biasanya bank ini memiliki 3 strategi, Mbak. Ya, jadi pertama dia itu memang akan melakukan relokasi aset-aset liquidnya gitu. Jadi yang kalau kemarin dia punya dana itu disimpan, ditanamkan di misalkan SBN gitu ya. Ya ini kemudian direalokasikan untuk dicairkan atau disalurkan menjadi kredit. Kemudian dia juga biasanya dia akan melakukan pricing pendanaan. Jadi dia berupaya untuk mendapatkan dana-dana murah gitu ya. Giro kemudian menawarkan produk-produk yang menarik juga. Seperti itu, bahkan beberapa ini juga melakukan sumber pendanaan lain di luar DBK. Misalkan dia melakukan pinjaman ke luar negeri dan beberapa right issue di pasar saham seperti itu. Jadi banyak strategi yang kalau kita lihat perbankan kita ini memiliki kemampuan yang baik di dalam mengelola likuiditasnya sehingga itu digunakan atau itu menopang target pertumbuhan kredit di tengah DPK yang memang tidak setinggi pertumbuhan kredit, memang seperti itu naturalnya. Demikian, Pak. Oke, ini yang juga menarik sebenarnya tadi Pak Solikin udah ngasih hint sedikit soal KLM dalam bentuk insentif likuiditas dari Bank Indonesia. Saya nanti penasaran Pak, ingin menggali lebih dalam lagi KLM ini nih apa sih nanti kegunaannya terutama untuk mendorong penyaluran kredit. Tapi jangan dijawab dulu Pak Solikin, kita akan jeda sejenak. Sampai Indonesia Pagi, Kompas Bisnis akan segera kembali. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Solikin M. Juhro masih bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Solikin, kita ngobrol lagi. Ini beberapa pekan lalu juga BI sudah meluncurkan buku kajian stabilitas keuangan nomor 42, Pak. Nah, apa yang menarik dari kajian ini? Iya, jadi minggu lalu kami menerbitkan KSK ya, kajian stabilitas keuangan yang nomor 42. Jadi ini kalau semesteran ini kita berikan secara semesteran berarti sudah 21 tahun ini usianya, Mbak. Ini KSK ini menyajikan hasil asesmen juga kajian terhadap perkembangan stabilitas sistem keuangan secara
secara menyeluruh terkait dengan intermediasi, kemudian terkait dengan ketahanan tentunya ya, maupun juga terkait dengan aspek-aspek pengembangan inklusi ekonomi keuangan dan hijau. Dan ini serta juga ada beberapa respon kebijakan Bank Indonesia maupun proyeksi dan arah makro ke depan. Nah, KSK ini kalau kita lihat dari segi temanya ya, kemarin kita memiliki mengusung tema mendorong peningkatan intermediasi di tengah ketidakpastian global. Jadi memang ini tentunya tema ini diangkat dengan memperhatikan tantangan global dan domestik ya yang kita hadapi saat ini. Dan kalau kita melihat dari maksud yang lebih luas lagi, memang ini semacam bagian dari komunikasi atas apa yang kami lihat dan kita lakukan agar dapat dipahami dan menjadi pembelajaran yang baik bagi semua stakeholders, masyarakat, kalangan industri ya, kemudian juga otoritas, bahkan ini kaum akademisi dan lembaga para peneliti. Ini karena di dalam KSK kali ini spesial Mbak, karena kita juga menyertakan box ya. Box itu adalah ulasan mengenai isu atau apa yang lebih detail gitu. Jadi kalau di dalam report itu biasanya kita kajian itu kan ada yang umum, ada di dalam bodinya, tetapi box ini yang penting kalau para akademisi, para pemerhati ekonomi keuangan ingin mendalami, itu ada di spesifik box seperti itu Mbak. Dan ini bisa tentunya di-download di website kami ya di Bank Indonesia secara gratis tentunya. Oh, oke, ini seru sekali karena semua orang akhirnya bisa baca apa yang dilakukan oleh BI di special box tadi, Pak. Tapi selain yang spesial tadi Pak Solikin cerita, ini di acara yang sama juga BI bilang kalau akan memperkuat implementasi KLM. Nah, perkembangan KLM ini sejauh apa sih Pak? Dan apakah memang efektif untuk mendorong penyaluran kredit? Iya, KLM ya, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Ini pertama kita kalau kita lihat teman-teman semuanya, ini ditujukan memang untuk mendorong pertumbuhan kredit lebih lanjut ya, khususnya untuk sektor-sektor yang memiliki daya ungkit yang besar gitu ya, daya ungkit yang besar atau backward dan forward linkage untuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sifatnya insentif, Pak. Jadi teman-teman pemberian ini insentif, sehingga kalau kita lihat Bank Indonesia ini menyediakan insentif itu sekitar 4% gitu, bukan sekitar, adalah 4% dari dana pihak ketiga. Jadi ini sekitar 270 triliun rupiah itu insentif kan. Nah, di dalam prakteknya memang kalau kita lihat KLM ini kan kemarin kita launching di Februari ya, di Oktober. Nah, di awal Oktober ini telah berjumlah sekitar sekarang ini yang dimanfaatkan itu adalah 163,3 triliun. Jadi hampir 165 ya. Jadi sehingga masih ada ruang lagi 100 triliun yang nanti perlu dimanfaatkan oleh perbankan. Nah, tambahan KLM ini, insentif ini penting. Ini menjadikan bahwa memberikan tadi insentif bagi bank-bank itu, manakala dia bisa menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas ya, misalkan sektor yang hilirisasi, apakah itu yang minerba maupun yang non minerba, sektor perumahan, pariwisata ya, dan juga kita bicara terkait dengan pengembangan UMKM hijau. Semua ini kita dukung yang sepanjang itu memiliki daya ungkit dan juga potensi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kita tentunya mengevaluasi ternyata memang masih ada ruang sekitar 100 triliun rupiah yang perlu yang harus dimanfaatkan oleh perbankan gitu. Nah, inilah yang nanti kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya dalam waktu dekat kita akan melakukan menyampaikan penguatan KLM itu sehingga itu bisa mengoptimalkan 4% tadi lah. Ya, tentunya dari sektor-sektor yang ada sekarang ini, prioritas yang ada sekarang ini dioptimalkan gitu ya penyalurannya, dan juga memperluas tadi. Jadi memperluas sektor-sektor lain yang memiliki potensi di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalkan tadi ekonomi kreatif masih ada, sektor perdagangan, gitu, sektor pendukung hilirisasi. Ini masih banyak sektor-sektor yang memang masih perlu dioptimalkan, dan di sini kita tentunya sektor perbankan dan dunia usaha tentunya bisa menyambut baik penguatan KLM ini, dan ini harapan kita bisa mendukung pertumbuhan kredit lebih lanjut dan tentunya pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih kuat. Gitu.
Oke, yang artinya tidak hanya untuk memperkuat ketahanan perbankan, tapi tentunya sistem keuangan secara umum. Nah, kalau soal sistem keuangan secara umum, Pak, di 2024, bagaimana proyeksi BI? Ya, jadi memang begini, kita semua udah memahami tadi juga kami singgung di depan bahwasanya perekonomian global ini masih diliputi oleh ketidakpastian tinggi ya. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonominya masih tertahan nih. Dan juga dalam konteks kebijakan moneternya negara-negara maju ini masih apa? Pengetatan ini masih bertahan lama gitu atau higher for longer. Ya, ini menjadi tantangan dan juga menyebabkan sektor keuangan ini masih diliputi oleh ketidakpastian. Nah, bagaimana ini dampaknya ke dalam domestik dan tadi kami singgung, kita syukuri dengan ekonomi yang tumbuh sekitar 5% ya. Ini tentunya luar biasa gitu ya. Dan ini kalau kita lihat topangan di sektor keuangan ini juga kompatibel gitu. Kita melihat intermediasi kita juga tumbuh ya tadi kami sampaikan 11%, 11,3% itu pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan kreditnya dan kita juga harapkan nanti kita optimis dengan berbagai asesmen tadi di akhir tahun ini kita bisa tumbuh sekitar kredit kita akan tumbuh sekitar 10-12% dan tahun depan akan lebih meningkat lagi. Nah, di dalam konteks intermediasi ini tentunya kita apa sih yang membuat kita itu optimis? Nah, tentunya kita masih melihat bahwasanya stabilitas keuangan kita itu terjaga tadi yang karena stabilitas keuangan sisi keuangan ya seperti tadi dari sisi likuiditas permodalan ya risiko kredit yang terjaga ini memberikan topangan untuk kita bisa mendorong intermediasi dan ini tentunya kalau kita lihat optimisme ini juga dari sisi makronya ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang 5% kemudian inflasi yang terjaga di bawah sekitar 2,5% ya juga suku bunga yang masih kondusif kita jaga maupun juga nanti tentunya kita berharap realisasi dari proyek-proyek strategis nasional yang nanti akan diwujudkan. Nah, dari sisi mikronya kalau kita lihat juga perbankan ini masih memiliki appetite yang baik. Jadi di sini kita melihat dari sisi appetite dari perbankan ini masih baik untuk sektor-sektor ekonomi yang perlu didorong. Dari sisi kita lihat dari korporasi juga masih diperkirakan juga akan meningkat seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang baik tadi. Untuk rumah tangga juga demikian, masih resilient. Jadi all and all itu kalau kita lihat bahwasanya di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi itu, ekonomi kita tumbuh kuat, kemudian stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik, intermediasi jalan dan insya Allah kita akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun juga dari sisi pertumbuhan kredit sebesar 10,12% di tahun ini dan juga ke depan bisa lebih tinggi lagi sekitar 11-13% dengan stabilitas sistem keuangan yang masih terjaga dengan baik. Demikian, Pak. Jadi masih tetap optimis akan double digit untuk pertumbuhan kredit. Terima kasih Pak Solikin sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Pak, sehat selalu.